Swastiastu, Bapak Ibu, para penglingsir sedang sami, Bu Nyoman, Bu Giri yang kenalnya Bu Nyoman sudah amat, Bu Giri yang saya hormati, Du Haji Putu, Pak Komang Mahawira, Pak Bayu dan Pak Du Haji Dewa, ya Bu Dayu di Bengkulu dan semeton sareng sami yang dia nggak bisa sebut satu persatu yang berbahagia. Kita kembali berjumpa dalam diskusi rutin kita, mingguan kita membahas membahas Bhagavad Gita. Hari ini kita akan membahas masih terkait dengan meditasi, terkait dengan Astanga Yoga, yaitu bagaimana kemudian kita karena yoga niki adalah jalan indah, ya, jalan indah bagi kita untuk bisa kembali kepada Tuhan. Kalau Samkhya di Adya 2 itu bercerita tentang teori evolusi, teori penciptaan, maka di Adya 6 ini Dhyana Yoga lah teori yang kemudian membahas tentang bagaimana kita bisa kembali menyadari eksistensi kita, kesadaran diri kita. Karena dalam kurun perjalanan kita dari lahir, ya, hidup dan kemudian harus kembali niki kan, tentunya banyak pengalaman baik dan buruk yang kita alami, yang pada akhirnya menuntut kita untuk bisa kemudian murni kembali sehingga kita bisa pulang ke rumah dengan senyum yang sumringah menuju beliau. Jadi masih berbicara tentang yoga. Baik Bapak Ibu, seperti biasa, mari kita awali kegiatan ini dengan mohon izin kepada Panitia Sang Dewasa, semoga pembelajaran kita diberikan anugerah oleh beliau. Ya, kita kawitin dengan Pawitri karena ngidurusang. Apawitra pawitro sarwawastang gato kiwa yasmare kundari karsam Abhaya Abhyantara Suci Trivishnu Sri Vishnu Om Tatsat Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Yang Vidyayam Yoga Krishna Arjuna Samwade. Oke, kita lanjutkan sloka yang ke-21 nggih, sareng sami kita bersama-sama. Nggih. Sukam adyantikam yadat. Nggih. Sukam adyantikam yadat. Budi grahyam atindriyam. Budi grahyam atindriyam. Vediyatra nacaivayam. Vediyatra nacaivayam. Tita cala tita duata. Tukam adyantikam yadat. Tukam adyantikam yadat. Budi grahyam atindriyam. Budi grahyam atindriyam. Vediyatra nacaivayam. Vediyatra nacaivayam. Titas jala tita dwata. Titas jala tita
Ya, di mana ya, ia mengetahui itu yang namanya kenikmatan tanpa akhir, yang dipahami dengan kecerdasannya dan di luar pemahaman indria. Di mana ya ini yang telah mantap, tidak berpaling lagi dari kebenarannya. Nah, Bapak Ibu sareng sami, sloka ini bercerita tentang keteguhan seseorang ya memegang prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip kesucian dirinya, prinsip kesadarannya. Ya, jadi ketika dia sudah mengetahui bahwa sesungguhnya kenikmatan material itu bersifat maya, bersifat sementara, dan kalau itu dikejar, ya, kalau itu dikejar, dia akan berujung kepada sesuatu yang tanpa akhir. Jadi kita akan berputar terus menerus, lahir hidup mati, lahir hidup mati, lahir hidup mati. Namun mereka yang telah mantap, dia tidak akan pernah berpaling dari kebenaran yang dia lakukan. Ya, contoh sederhana, ya kita saat ini mungkin belum disiplin ya melaksanakan aktivitas keberagamaan kita. Gitu. Jadi tentu perlu kita sadari bahwa kerinduan akan bahagia itu sesungguhnya adalah sifat daripada jiwa kita. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Karena keinginan ingin mendapatkan kebahagiaan, kemerdekaan, ya mahardika, santi, santosa, kerahayuan, dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sifat alami daripada jiwa itu sendiri. Makanya sebenarnya tidak ada orang yang mau tidak ingin bahagia. Nah, karena faktanya bahwa kita adalah bagian kecil dari Tuhan. Mengapa kita ingin bahagia? Kenapa sesungguhnya secara intrinsik kita ingin bahagia? Karena di dalam diri kita ada bagian kecil dari Tuhan, itu Sang Yang Atma yang kualitasnya sama dengan Tuhan. Nah, ini yang harus disadari bahwa itu sebabnya kalau ada orang yang dihina atau dia apa, pasti dia tidak terima. Kalau ada orang yang kemudian di-blaming, pasti nggak terima. Kalau ada orang difitnah, pasti nggak terima. Dan semua orang ingin bahagia. Makanya di dalam Vedanta dikatakan, ya dua cita-cita utama manusia, seluruh manusia di dunia ini hanya dua, yaitu bagaimana agar dia terhindar dari penderitaan dan kemudian mencapai kebahagiaan. Nah, berikut nih ada beberapa kutipan yang mengungkapkan sifat Tuhan yang merupakan lautan kebahagiaan yang tak terbatas. Jadi harus disadari bahwa sifat salah satu ya dari sekian banyak sifat Tuhan, anggaplah 8 Asta Aishwarya itu. Jadi sifat-sifat Tuhan itu maha mulia. Di dalam misalnya dituangkan di dalam Taittiriya Upanishad ya sukta yang kedua, mantra yang ketujuh, di sana dikatakan rasa waisah rasam wewayam labdua nandi bawati. Jadi Tuhan sendiri adalah kebahagiaan. Jiwa individu menjadi bahagia saat mencapainya. Nah, itu sebabnya ketika kita bisa melaksanakan kegiatan keagamaan, misalnya sembahyang di pura, kita merasa bahagia. Ketika usai bermeditasi, kita merasa bahagia. Ketika kita selesai berjapa, kita merasa bahagia. Ketika kita selesai mendana punya, kita merasa bahagia. Jadi setiap kali kita melakukan kebajikan, setiap kali kita melakukan kebenaran, maka ya, secara kita akan mencapai rasa bahagia itu. Nah, kalau hal-hal ini sedemikian membahagiakan, mengapa kemudian kita tidak meneruskannya? Nah, itu ya, mengapa kita tidak meneruskannya? Dan kalau kita balik, kalau hal-hal yang negatif itu sedemikian tidak mengenakan, sedemikian membuat kita tersiksa, lalu mengapa kemudian kita melakukannya itu berulang-ulang? Itu jadi telaahnya jadi begitu. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam di dalam Brahma Sutra ya. Nah, jadi Ananda Mayo Abhyasat. Jadi Tuhan adalah bentuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya ketika kita mungkin saat ini atau kapanpun ya, kita merasa sedang bersama Tuhan, maka di saat itulah kita sesungguhnya sedang bahagia.
Dan saya yakin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal-hal seperti ini. Jadi kita merasa bahagia sekali ketika kita misalnya dapat melaksanakan puasa nyepi, atau puasa siwaratri, ya, bisa meditasi. Jadi kita merasa bahagia sekali kita bisa bersama energi-energi. Demikian juga kita akan merasa bahagia sekali ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang tanda petik misalnya membuat kita safe, membuat kita aman, membuat kita nyaman, membuat kita dihargai, dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat keluhihan itu sesungguhnya ada dalam diri kita dan juga dimiliki oleh Tuhan. Nah, kita yang kemudian dalam slokan ini diajak bagaimana caranya agar kita selalu ya tidak jemu kemudian untuk mengusahakan hal-hal yang membuat kita bahagia. Itu maksudnya. Nih, selanjutnya ya sloka 21 niki juga memberikan kita pesan. Nah, demikian, mungkin lanjut Haji. Ya, ketika pikiran kita bersatu dengan Tuhan, ini jadi ketika kita pikiran kita ya terkoneksi dengan Tuhan, jiwa kita akan mengalami kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ya, sulit sekali kita menceritakan rasa bahagia itu. Ya, seperti yang Tiang pernah sampaikan, gimana rasanya meditasi nggak bisa diceritakan sebelum memang kita mengalaminya. Jadi pengalaman-pengalaman itu tentu memang sulit sekali dilukiskan, apalagi kalau dituliskan mungkin akan habis buku-buku itu untuk menuliskan tentang apa sih definisi kebahagiaan itu. Ya, walaupun memang sudah ada yang buku-buku yang menulis definisi kebahagiaan, tetapi sesungguhnya setiap orang itu akan memiliki kualitas kebahagiaan yang berbeda-beda. Ya, dia bersifat agung di luar jangkauan indria. Bahkan tidak bisa kita ya analisa bahagia itu kayak apa sih gitu. Kadi wareg tanpa nede, ada orang Bali bilangnya. Ya wareg tapi tidak makan gitu. Ya, seperti itu. Nah, keadaan inilah kemudian disebut samadhi di dalam kitab Weda. Jadi samadhi itu bukan berarti orang itu lepas dari badannya, ya, hilang, pergi. Ya, bukan. Jadi samadhi adalah kondisi yang terjadi di dalam diri. Rasa bahagia yang konstan, berkesinambungan yang terjadi dalam diri kita. Nah, apakah kita merasakan itu atau masih fluktuatif? Tentu itu tergantung daripada perjuangan yang kita lakukan. Bisa saja dia naik turun, makin ya, gedeg, makin happy, ya makin sakit hati, makin ngambul gitu bisa aja. Sebentar lagi senyum, kedek-kedek pergi dina gitu. Kadang-kadang ngeling pergi dina. Jadi itulah kondisi real kalau kita belum memiliki kestabilan jiwa. Beda dengan mereka yang sudah jiwanya stabil, ya santai-santai aja gitu. Everything happen karena reason. Jadi segala sesuatu terjadi karena alasan yang kadang-kadang nggak bisa dijelaskan. Ya. Jadi terjadi ya terjadi. Dan kita sebagai orang yang sudah sadar hanya cukup mengamatinya saja. Ya. Tidak perlu terbebani. Jadi karena tidak ada segala sesuatu yang di dunia ini terjadi tanpa alasan. Pasti semua terjadi karena alasan yang kadang-kadang kita belum bisa menjangkau penyebab daripada alasan itu sendiri. Nah, Resi Patanjali di dalam Yoga Sutra Patanjali hadiah yang kedua, mantram yang ke-45 menyatakan dengan sangat indah, Samadhi Siddhi Iswara Pranidhana. Ya, untuk keberhasilan dalam samadhi, ya kita diajak, ya diminta berserah dirilah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beda berserah diri dengan pasrah. Kalau pasrah kita tidak melakukan apa-apa dan berharap yang terbaik. Oh, ini no action talk only, tidak melakukan apa-apa tapi mengharapkan yang terbaik. Kalau berserah diri itu seperti seorang bayi yang menyerahkan dirinya di pangkuan ibunya. Seperti itulah. Atau seperti anak kucing ya yang kelihatannya diterkam oleh ibunya ya, kemudian agar anak-anaknya aman dan selamat. Kita harus bisa seperti meniru anak kucing yang diselamatkan oleh orang tuanya, atau kita juga bisa seperti anak monyet, di mana kita harus berpegangan erat kepada induk kita agar kita bisa selamat. Anak monyet itu betapapun induknya loncat ke sana kemari, anaknya akan selalu memegang erat induknya. Artinya apa? Kita juga harus memegang erat serada bakti kita, keyakinan kita di Hindu gitu. Jangan sampai kemudian kita goyah, akhirnya kita terhempas. Jadi kita bisa meniru ya Marakata Kesore ya anak monyet yang memegang erat induknya ajaran Dharma itu, atau kita juga bisa belajar dari anak kucing yang menyerahkan dirinya
kepada induknya untuk diselamatkan. Sama seperti seorang bayi yang merasa aman dan nyaman di pangkuan ibunya. Itulah tanda orang itu berserah diri kepada Tuhan. Jadi doa kita akan seperti, Tuhan, apapun yang terjadi pada diri saya, Engkau adalah penguasanya. Jadi kita menyerahkan diri. Apapun yang terjadi pada diri hamba, itulah yang terbaik bagi hamba. Jadi kita nggak perlu kemudian merengek-rengek Tuhan, apalagi sampai berdoa, meminta kepada Tuhan untuk menyakiti orang lain, ratu betara titiang lunas, madakang ipun pengenggal mati. Nah itu ya nggak usah kita lakukan. Itu ada juga orang yang berdoa seperti itu kan. Di medsos itu banyak orang yang berdoa seperti itu. Jadi meminta Tuhan untuk berdoa untuk menyakiti orang. Jadi tugas kita cukup berdoa seperti itu. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada hamba hari ini. Dan apapun yang selanjutnya, apapun yang terjadi pada diri hamba, semuanya atas penguasaan-Mu. Jadi kita berserah diri. Tapi setelah itu jangan komplain lagi gitu. Kadang-kadang kita sudah berdoa seperti itu, tapi masih komplain juga. Wih, ragu mau bakti, dising kok nggak berhasil dan lain sebagainya. Banyak juga orang akhirnya tidak teguh, tidak mantap dengan doanya gitu ya. Sudah berdoa, sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tapi kemudian kita komplain juga. Gitu. Gara-gara Tuhan tidak menginginkan, tidak memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, dalam keadaan samadhi, manusia akan mengalami kepuasan dan kepuasan penuh. Samadhi. Jiwa tidak akan memiliki keinginan lagi. Ya. Bagi dirinya selesai. Kalau memang harus turun hujan, ya hujan. Kalau memang harus panas, ya harus panas. Kalau memang harus dingin, ya dingin. Kalau saya hari ini harus terantuk batu, memang saya harus terantuk batu. Jadi kita nggak perlu komplain. Ya. Segala sesuatu terjadi, ini kan kembali lagi sama dengan ke konsep hukum karma. Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, dia tidak pernah berdiri sendiri. Pasti ada penyebab. Dan penyebab itulah ada dalam diri kita, yaitu melalui diri kita. Nah, dan dengan demikian menjadi mantap dalam kebenaran mutlak tanpa menyimpang dari bahkan untuk sesaat. Jadi kita, dari sloka ini mengajak kita untuk disiplin, sadhana, melakukan apa-apa yang membuat kita bahagia, apa-apa yang membuat kita damai, apa-apa yang membuat kita aman, apa-apa yang membuat kita nyaman. Tanda petik di prem dharma. Okay? Kadang-kadang ada orang nyaman dan aman dan nyaman, tapi premnya bukan prem dharma. Ini yang terpenting adalah di prem dharma. Ngetian kira nike, ya, kata-kata kuncinya adalah untuk keberhasilan dalam samadhi, kita merasa bersama Tuhan adalah dengan cara menyerahkan diri kita secara totalitas di pangkuan Tuhan. Makanya ada doa, Om Namame Smaranam, Om Padame Saranam. Ya Tuhan, semoga hamba selalu bisa ingat namamu, merenungkan namamu, kemudian Om Padame Saranam. Ya Tuhan, semoga hamba selalu bisa berserah diri di kaki Padmamu. Itu doa indah ya para yogi yang ketika dia ingin mau belajar meditasi atau belajar apapun, dia akan ucapkan doa itu. Om Namame Smaranam, Om Padame Saranam. Jadi dia berdoa agar dia selalu ingat dengan Tuhan dan dia berdoa agar selalu bisa berserah diri di pangkuan Tuhan. Itu yang kira nike penjelasan dari sloka 21. Kita lanjutkan sloka 22. Ya, sloka 22 kita baca bersama-sama. Iyam lab duaca param labam. Iyam lab duaca param labam. Manyatina dikam tata. Manyatina dikam tata. Yasmin stitu naduh kena. Yasmin stitu naduh kena. Guru napi wicalyate. Guru napi wicalyate. Yam lab duaca param labam. Yam lab duaca param labam. Manyate nadikam tata.
Kena di kampung. Yasmin situ naduh kena. Gurunapi wicalyate. Gurunapi wicalyate. Oke. Setelah mencapai kebahagiaan ini, ia berpikir tidak ada yang perlu dicapai lebih besar dari hal itu. Di mana pada kedamaian itu ia telah menetap. Ya, ia tidak akan bergeser meskipun oleh penderitaan yang seberat-beratnya. Jadi sloka ini memberikan kita renungan bahwa ketika seseorang atau kita semuanya sudah merasakan kebahagiaan yang tertinggi ini, ya, maka sesungguhnya tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa melampaui selain kebahagiaan kita bersama Tuhan. Ya, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada pencapaian itu. Walaupun misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin menghadapi persoalan yang berat. Bapak Ibu seorang sami, kita mungkin bisa banyak melihat ya para yogi, para siddhakriya. Kelihatannya saja mereka, contoh ya, secara fisik mungkin sakit, ya, kekurangan, tidak sehat, seperti tidak sejahtera, ya, bahkan mungkin kumel gitu ya, dekil dan lain sebagainya. Kita sering sekali terkecoh dengan tampilan-tampilan luar. Ya, para siddha yogi itu mereka itu walaupun kondisi secara lahiriahnya mungkin kita mengerutkan dahi, kok begini sih gitu. Tetapi dia mengalami jiwa yang banyak, dia beberapa punya pengalaman ketemu dengan para sadhu di India itu, mereka hidupnya ya benar-benar sederhana. Sangat-sangat sederhana. Dan happy gitu. Berbeda dengan kita. Ya, kita mungkin banyak punya hal material tetapi kita nggak happy. Ya, saya contohkan misalnya seorang petani di kampung, dia berpikir begini, betapa bahagianya orang yang bisa naik motor. Ya, dia lihat di perlintasan sawah. Yang pengen naik motor berpikir, betapa bahagianya orang yang bisa pergi ke sawah. Gitu. Atau yang punya motor berpikir lagi, bagaimana bahagia ya kalau kita sudah punya mobil. Yang punya mobil berpikir lagi, wah saya akan bahagia kalau saya punya limusin. Terus begitu dan tidak ada akhirnya. Yang punya limusin dia stres juga. Gimana caranya bayar pajak ya? Sedangkan penghasilan pas-pasan. Akhirnya kembali dia melihat bahwa ternyata hidup di gunung, di desa, jadi petani bahagia. Jadi kebahagiaan itu lalu di mana posisinya? Dia tidak ada di dalam benda-benda material itu. Kebahagiaan itu ada ketika kita bersama Tuhan. Ke dalam diri, tidak di luar. Nah ini sebenarnya pesan dari sloka 22. Nih, dilanjut tuh Haji. Jadi pencapaian di bidang material ya tidak akan ada pencapaian yang mampu memuaskan seseorang secara total. Ini saya sudah sampaikan tadi. Jadi yang namanya pencapaian material, kita tidak akan pernah merasa terpuaskan. Orang miskin berusaha keras untuk menjadi kaya. Dan merasa puas jika mampu menjadi jutawan. Tetapi ketika jutawan, yang sama itu melihat orang miliarder. Ketidakpuasan muncul lagi. Miliarder juga tidak puas dengan melihat orang yang lebih kaya. Tidak peduli kebahagiaan apa yang mereka dapatkan. Ketika kita merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi, perasaan tidak terpenuhi tetap ada. Jadi semakin kenikmatan duniawi ini kita penuhi, maka dia semakin tidak ada ambang batasnya. Orang Bali bilang, kadi ngorekin kadi ngas-gasin gatel di awak. Memang nikmat digaruk-garuk, tapi akhirnya meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Begitu juga kalau kita orientasi kebahagiaan kita ada pada benda-benda material. Padahal kita sudah tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat maya. Maya berarti bukan artinya ilusi. Maya artinya dia bersifat sementara. Kenyataan yang relatif. Tapi kita senang juga mengajar itu. Tapi sloka niki bukan berarti mengajak orang untuk tidak memiliki tujuan hidup. Bukan, seperti kita sudah bahas yang sloka sebelumnya.
Tapi kita lakukan itu. Nah, tetapi kebahagiaan yang dicapai dari keadaan yoga adalah kebahagiaan Tuhan yang tak terbatas. Nah, karena kita saat ini sedang berbicara yoga, jadi yang tidak akan bahas yang lainnya. Karena itu tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Saat mengalami kebahagiaan dan terbatas itu, jiwa secara alami merasakan bahwa ia telah mencapai tujuannya. Saya kira dan saya memiliki keyakinan bahwa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini pernah mencapai tujuan itu, pernah mencapai titik itu. Merasa bahagia yang kemudian tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Ya, tidak mampu kita lukiskan, tidak mampu kita tuliskan, bahkan tidak mampu kita ucapkan, beleg-began. Karena kita saking bahagianya menikmati kondisi itu. Nah, kadang-kala secara eksternal tampak orang suci, ya, ini saya katakan tadi menghadapi kesengsaraan, penyakit, ya, sengsara, bahkan tertindas, ya. Tetapi secara internal, orang-orang suci, para sadhu, orang yang sudah mencapai kesadaran itu, mereka mampu mempertahankan kesadaran ilahinya dan terus menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Ya. Bapak bisa lihat, misalnya saya nggak usah jauh-jauh di Bali, misalnya. Saya masih ketemu para pemangku di tiang, penglingsir-penglingsir kita. Ya. Secara finansial mereka biasa-biasa saja. Yang ada dalam benaknya apa? Titiang boleh ngayah mantan sampun suk semua gitu. Dia bisa ngayah saja bahkan sampai nggak memikirkan orang lain. Yang dia pikirkanlah bagaimana umat saya bisa melaksanakan puja bakti dengan baik. Dia datang lebih awal. Ya, dia mempersiapkan tempat itu dengan sebaik-baiknya, mengatur upacara dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti dia kemudian melayani umat dengan baik. Ketika selesai acara, kadang-kadang umat kita lupa untuk menawari jero mangkunya, jero mangku sampun wedange. Kadang-kadang bisa insap gitu. Kadang-kadang kita bawa Banten lungsuran itu bisa insap metanjenan kan jero mangku gitu. Padahal kita bilang sudah maturan. Ya, jero mangku niki tiang orang pejati, satukan tiang naik pangkat. Begitu selesai maturan jero mangkunya berdoa Ratu Bentaro niki ya Bu Bade Niti Utami ngaturang pejati santukanipun sampun ngamulihan. Tiba-tiba selesai sembahyang kita lupa itu menyapa jero mangkunya. Ya, kadang-kadang kita menutup botol nyerengseng gitu. Atau kiri-kiri gudang gitu dan sebagainya. Itu masih banyak yang terjadi. Saya harap ini mereka lakukan itu sebagai bentuk pelayanan. Mereka bahagia melakukan itu walaupun mungkin ya purus ping banget jero mangkune yang meh kaman nih ulang 6 bulan sing mengganti nih itu kan badhe ngange penekang bentu nange gitu. Ya. Dan lain sebagainya lah. Itu tapi mereka bisa melayani dengan baik. Berarti jero mangku pengalaman. Begitulah kira-kira nih, karena saya mengalami hal yang seperti itu. Jadi saya happy melakukannya. Gitu ya. Saya pernah mengalami, saya keliling Indonesia dari tahun 84. Ya, jadi saya mengalami hal seperti itu. Tapi saya bahagia melakukannya. Ya. Dan dengan demikian bahkan kesulitan terbesar pun tidak dapat menggoyahkan orang suci seperti itu. Ia tidak terpengaruh oleh kerusakan tubuhnya. Bahkan sampai sakit. Tapi gatra jermaku tiang kena segar padahal bu cekah-cekeh itu. Padahal udah sakit, mungkin belum sarapan dari pagi, mungkin belum makan dan lain sebagainya. Tapi dia tetap tidak merasa mengeluh kepada umatnya, mengatakan dirinya sakit dan lain sebagainya. Seperti itu. Itulah jiwa-jiwa seseorang atau pribadi yang sudah mengalami kebahagiaan yang sudah ya di atas rata-rata kebahagiaan yang kita kira atau kebahagiaan yang kita pikirkan yang masih terikat dengan hal-hal yang sifatnya material. Nggih. Tiang kira nih ke, terus lanjut Haji. Ini kayaknya menarik diskusinya nanti. Pasti banyak yang tersungging dan tersinggung gitu ya. Kalau saya bilang begini. Damwi diaduh kasam yoga. Damwi diaduh kasam yoga. Yogam yoga sanitam. Yoga sanjanitam Daniscayena Taniscayena Yoga nirvina cetasa Yoga nirvina cetasa Samvidyat dukkha samyoga Samvidyat
Samyoga. Viyogam yoga sanjinitam. Viyogam yoga sanjinitam. Anischayena yuktavyo. Sayana yoktavyo. Yogo Yogo nirvina nirvina cetasa. cetasa. Semua keadaan itu harus diketahui dengan nama yoga. Ya. Suatu keadaan di mana kita memutuskan hubungan dengan penderitaan. Yoga ini harus dilakukan dengan keyakinan dan dengan pikiran yang tenang. Jadi Bapak Ibu sareng sami, jadi untuk bisa mencapai kesadaran seperti itu, ya kita harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap hal itu. Tanpa keyakinan yang kuat, maka kita akan sulit mencapai hal seperti itu. Banyak sekali orang itu yakinnya bisa separuh-separuh gitu. Padahal dia pengen, contoh sederhana. Gitu. Ya kita yakin bahwa di suatu pura itu ada ide Sang Hyang Widiwasa. Yakinlah, saya memiliki keyakinan, semua umat Hindu kan yakin bahwa di pura itu linggih ide Batarus. Tetapi kemudian suatu ketika dia harus sembahyang sendiri malam hari ke pura itu bisa menjadi takut. Gitu. Bisa jejah ke pura gitu. Padahal di sana dia yakin ada ide Batara, kok ide Batara aja jejahina gitu. Dan ini masih banyak yang terjadi seperti itu. Padahal di satu sisi kita ingin bertemu dengan Tuhan, tapi kemudian ketika kita melakukan itu seorang diri, kadang-kadang rasa jejah itu ada. Seperti keyakinan kita belum mantap untuk melakukan itu. Ya, bahkan ada juga misalnya orang bertanya kepada Sulinggih gitu misalnya ya. Ratu Pedanda, ini masa pandemi, mohon diberikan petunjuk apa yang kami bisa lakukan sebagai umat Hindu agar umat Hindunya tenang, damai. Pedanda ngasih petunjuk, Ning, buatkan Banten ini. Dikasihlah petunjuk buat Banten misalnya Dirga Yesugumi atau misalnya apa. Ya. Kemudian ketika itu udah diberikan, ngelihat, waduh, kok banyak sekali ya Bantennya. Akhirnya keyakinan itu menjadi, waduh, benar nggak ini? Nah, kok banyak sekali. Jadi kita akhirnya keyakinan kita jadi goyah. Kemudian pikiran yang tenang. Jadi kita perlu memiliki pikiran yang tenang agar kita bisa mencapai kesadaran itu. Tanpa pikiran yang tenang, kita akan nggak bisa fokus. Ya, bayangkan kalau pikiran kita nggak tenang, kita bisa ngalor ngidul kemana-mana. Nah, perlu makanya sebelum kita memasuki ranah-ranah yang lebih tinggi, ya meditasi, dhyana, kita perlu belajar dari awal. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sareng sami sering kita lewatkan. Ya, kita ingin belajar meditasi, tapi kita melewatkan step-step awalnya. Melewatkan step belajar yama, belajar niyama. Ya, belajar asana, belajar pranayama. Itu yang kita sering lewatkan. Kita ujug-ujug bilang, oh dia mau meditasi. Padahal kita belum menyiapkan diri kita dengan baik dari awal. Nah, dunia material ini adalah maya, saya katakan tadi. Dan disebut sebagai dukkha layam asaswatam. Ya, yang bersifat sementara dan penuh kesengsaraan. Makanya oleh penglingsir kita, dunia ini disebut dengan merce pada. Mertiu pada alam kesengsaraan. Alam kematian. Tetapi di alam kesengsaraan, di alam kematian inilah kita akan bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, sama seperti sebuah cahaya, ya, itu justru terang benderang karena berada dalam kegelapan. Nah ini ya, jadi cahaya itu justru ya sangat bermanfaat ketika dia berada dalam kegelapan. Walaupun saat ini kita ada di dunia maya, ya, ada di merce pada, ada di dunia yang sifatnya sementara, ya, tetapi di dunia sementara inilah kemudian kita bisa mencapai kesempurnaan itu. Kalau kita mau berjuang di dalam dunia kesementaraan ini. Ya, hanya pada saat hidup inilah kemudian kita bisa mencapai kesempurnaan itu. Tidak pada saat kita sudah mati. Ya, di dunia kematian kita sudah nggak bisa berbuat karena kita sudah tidak memiliki panca mahabhuta yang bisa mendukung itu. Untuk kita bisa memperbaiki hidup maka kita tergantung dengan panca mahabhuta. Ya, kalau mati panca mahabhuta kita sudah nggak ada, kita nggak bisa melakukan perbuatan-perbuatan lagi. Nah, energi material maya ini acap kali menempatkan kita dalam ketidaktahuan dan membuat kita menderita di dunia.
Seperti saya katakan tadi, contoh tadi, ada orang yang tidak punya melihat yang punya dikiranya bahagia dan sebagainya. Ini yang kemudian membuat kita menderita. Ya, bakat ngenahang timpal, jadi kita lupa mengenahang dewek pedidi. Ya, habis waktu kita gunakan untuk memikirkan orang lain. Sementara kita sampai tidak punya waktu untuk memikirkan diri sendiri. Ya, makanya kita perlu juga memikirkan diri kita sendiri agar kebahagiaan itu bisa kita dapat. Nah, ini jadi namun kegelapan maya secara alami akan hilang ketika kita membawa cahaya Tuhan ke dalam hati kita. Ini penting saya katakan tadi. Ya. Jadi kapan kita bisa membawa cahaya itu ke dalam diri kita di saat yang sama kegelapan itu kan hilang. Saya pernah mengatakan demikian. Walaupun sebuah gua ya gelap gulita ribuan tahun, satu kali saja cahaya itu dipantikkan di ruangan itu, maka saat itu pula kegelapan itu akan sirna. Begitu juga kita. Walaupun mungkin kita banyak bergelimang dosa dan lain sebagainya, namun dengan satu pantikan pengetahuan suci, maka di saat itu awidya kita akan lenyap, awidya kita akan hilang. Ini harus diyakini seperti itu. Ya. Makanya pembelajaran kita lakukan melalui Bhagavad Gita adalah dalam rangka untuk memantik cahaya-cahaya kebenaran itu di dalam diri kita. Bukan untuk menghiasi kita sudah hafal berapa sloka dan lain sebagainya, tetapi adalah membawa cahaya-cahaya sastra itu untuk menghilangkan biya paraning hidup kita, ya, untuk menghilangkan kegelapan yang ada dalam diri kita. Nah, jadi keadaan yoga itu menyerahkan satu, pencapaian kebahagiaan, dua, kebebasan dari kesengsaraan. Ini saya katakan. Jadi dua tujuan utama kelahiran kita di dunia itu, mencapai kebahagiaan dan bebas dari kesengsaraan. Dan semua manusia akan bermain di ranah ini. Apapun casingnya, dia akan mencapai itu. Orang ateis, ya orang saya tanya, Anda kok pergi ke kafe sih? Oh ya, mendengarkan musik yang menyentak-nyentak. Saya tanya kenapa? Oh, karena saya ingin bahagia. Gitu. Ternyata dia ingin bahagia pergi ke kafe. Saya tanya orang minum alkohol, kenapa Anda minum? Saya ingin bahagia. Hanya caranya ya mereka untuk bahagianya beda-beda. Nah, sastra kita mengatakan untuk bisa bahagia kita agar bahagianya termnya lama dan konstan dan abadi, maka ya harus kita dekati dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang memang bersumber pada ajaran Dharma. Nah, dalam sloka ini ya kebebasan dari kesengsaraan sedang ditekankan. Pada baris kedua sloka tadi ya menyatakan bahwa tingkat kesempurnaan harus dicapai melalui latihan yang tekun. Nah, inilah PR kita bersama-sama. Sudahkah kita berlatih dengan tekun? Jangan-jangan banyak bolongnya gitu. Nah, Trisandio kan liunan bolong, apalagi uren meditasi. Mau genap-genap alasannya merek tiping, sap, tarsok itu udah gitu. Sampai kemudian akhirnya kita nggak punya waktu, tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Nah, tentu kondisi saat inilah adalah waktu yang paling ideal bagi kita untuk berlatih. Ya, saya jadi ingat pesannya Buddha Gautama di dalam Dhammapada. Pesan beliau begini. Pertanyaan muridnya begini. Wahai Sang Tathagata, bagaimana caranya hamba bisa berbuat kebajikan? Langsung Sang Buddha menjawab, berbuat kebajikanlah hari ini dan berpikirlah besok engkau akan mati. Begitu pesannya Buddha itu. Jadi berbuat baiklah hari ini, berbuat bajiklah hari ini dan berpikirlah besok kamu akan mati. Ya, kita sudah pernah bahas Betara Yama tidak pernah kirim WA kepada kita. Dia datang menyelinap tanpa pesan. Dia bisa datang kapan saja. Maka semasih kita memiliki nafas, semasih Sang Hyang Atma melingga di sarira kita, maka mari kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang mengarahkan kita pada pencapaian kebahagiaan dan menghindarkan kita dari kesengsaraan itu. Kira-kira nih. Dilanjut ke Haji. Dua 24 ya, Bapak Ibu sareng sami. Ada N titik di atasnya, kita baca eng ya. Sangkalpa prabawan kamam. Sangkalpa prabawan kamam. Yaktva sarwana
manasawendriya gramam Manasewendriya viniyamya samantata Winiyamya samantata Sangkalpa prabawan kamam yaktva sarwana sesata Yatva sarwana sesata manasai windriya gramam viniyamya samantata melepaskan tanpa kecuali semua keinginan yang muncul akibat hayalan, mengendalikan dengan pikiran ya semua indria pada semua sisi. Jadi ini teknis ya Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita bisa memasuki dunia yoga, dunia dhyana, maka ya kita harus mampu mengendalikan pikiran kita pada semua indria dan pada semua sisi. Di dalam Vedanta dikatakan demikian. Jadi bahkan ini agak ekstrim ya. Mungkin kalau dibilang ekstrim, ekstrim. Tapi kalau dibilang nggak ekstrim, tapi saya berpikirnya ini ekstrim gitu ya. Jadi ada seperti ini ketika ada tulisan yang sangat indah ya, tentang orang yang sedang mencari Tuhan. Jadi ini ditulis oleh seorang Vedantin ya. Seorang Vedantin, itu tulisan dari Dr. Pandit Usarbud Arya. Jadi beliau dari The Himalayan International Institute Yoga dan Filosofi. Jadi tulisan beliau di awal ya berbicara seperti ini. Beliau mengatakan begini, jika saya tidak mencakupkan tangan untuk memujamu, maka lebih baik saya tidak mempunyai tangan. Ya. Jika saya melihat benda di mana saya tidak melihat kehadiranmu, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka lebih baik saya tidak mempunyai mata. Jika saya mendengar sebuah ujaran yang secara langsung maupun tidak langsung tidak menyebut namamu, maka lebih baik saya tidak memiliki daun telinga. Jika mulut saya mengucapkan sepatah kata yang tidak mengandung pujian untukmu, maka lebih baik saya tidak memiliki lidah. Di dalam setiap kerdipan pikiranku terlihat cahayamu. Jika dalam pikiranku ada cahaya yang tidak merupakan kerdipanmu, maka hapuslah pikiranku. Oh Tuhan yang Maha Esa, namun datang dan bersemayamlah di dalam diriku. Ini wejangan yang sangat bagus. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mengundang beliau, menyadari beliau yang sedang bersinggasana di dalam padma hridaya kita. Maka afirmasi yang dibuat oleh Vedantin ini sangat bagus kalau kita renungkan. Ini yang dimaksudkan. Jadi kita mampu, yang terpenting adalah kemudian kita menyadari ngelinggihan beliau di dalam sanubari kita. Yang lainnya itu akan menjadi kita bisa atasi. Ya. Masalahnya kan begini, tidak begitu. Jadi kadang-kadang kita ya saya masih mengalami. Jika kita sembahyang di suatu pura, ya baru ada legu bedik kan, konsentrasi ini buyar gitu kan. Karena kadang masih terpengaruh dengan apa yang ada di luar. Jadi ketika kita sudah meyakini di dalam diri, beliau sudah kita linggihkan, maka fenomena-fenomena yang ada di luar itu kita akan bisa atasi. Lanjut. Meditasi ini membutuhkan proses ganda, Bapak Ibu sareng sami ya. Jadi tidak bisa serta-merta bim salah bim ya seperti membalikkan telapak tangan. Jadi untuk menghilangkan pikiran dari dunia dan memusatkannya pada Tuhan ini perlu perjuangan ganda. Jadi ketika kita meditasi sebenarnya kita melakukan dua hal yang berbeda ya di waktu yang hampir bersamaan. Jadi bagaimana agar pikiran kita ya tidak melekat pada dunia dan kemudian di satu titik kita bisa memusatkan diri pada Tuhan.
Nah, pada sloka ini mulai menjelaskan bagian pertama. Jadi bagian pertama adalah proses mengalihkan pikiran dari dunia. Mungkin Bapak Ibu sudah dalam praktek-praktek meditasi kan sudah melakukan itu. Bagaimana caranya mengalihkan pikiran dari dunia, yaitu dengan cara menikmati napas yang masuk dan keluar. Jadi kita cukup merasakan diri kita, ya. Atau kalau kadang kita sedang mengamati pikiran kita, oh saya meditasi, saya mengamati pikiran saya, oh pikiran saya pergi ke satu tempat, terus pergi mengembara, ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi mengalihkan pikiran dari dunia. Jadi kita misalnya dengan merasakan napas, merenungkan Omkara misalnya, atau merenungkan Istadewata dalam diri kita. Itu maksudnya seperti itu. Nah, pikiran-pikiran tentang hal duniawi, ya, orang, peristiwa, dan lain-lainnya, ini akan muncul di benak kita ketika kita melihat pada dunia. Ini biasanya akan sering muncul. Ini yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Ketika kita meditasi, ya, kita akan bisa tiba-tiba muncul orang, muncul peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun, bahkan dalam kehidupan mungkin yang sebelumnya, dan lain sebagainya. Nah, awalnya pikiran membentuk yang namanya, ya, sepurna. Sepurna ini ikatan atau kilatan perasaan dan gagasan. Jadi saya contohkan ini, ketika kita duduk mau meditasi, tiba-tiba muncul gagasan. Terus Pura Besakeh, Pura Gunung Salak, Aksara Suci Om, Betara Siwa. Itu yang maksudnya. Itu kilatan perasaan dan gagasan. Itu akan muncul, dan ini akan beragam sesuai dengan kondisi orang itu. Nah, ketika kita menuntut, ya, dan memenuhi sempurna ini, dia akan menjadi sangkalpa. Jadi pikiran kita akan diarahkan ke sana, ya. Oh, karena saya muncul dalam gagasan saya itu Betara Siwa, maka gagasan ini akan mengarahkan kita kepada Siwa. Maka disebutlah oleh Vedanta, di mana namaku disebut, sesungguhnya aku ada di sana. Makanya kita mengenal konsep Wiyapi Wiyapaka, Tuhan ada di mana-mana. Maka secara otomatis gagasan itu akan mengarahkan kita kepada objek itu. Apa yang kita jadikan objek? Gagasan yang muncul. Nah, dari sangkalpa inilah muncul wikalpa. Penolakan. Kita nolak, wah bukan ini. Ya, ternyata bukan Betara Siwa yang muncul, mungkin yang lain gitu ya. Kita bisa menolaknya. Nah, tergantung pada apakah keterikatan itu positif atau negatif. Kan ini, kalau negatif, wikalpa itu akan menolaknya. Kalau dia positif, wikalpa itu akan menerimanya. Nah, benih pengejaran dan kebencian tumbuh menjadi tanaman keinginan. Ini ya. Jadi ini sudah pernah dituliskan oleh teman-teman dari sisi manajemen modern ya. Jadi orang-orang yang berkecimpung di sini. Jadi benih pengejaran atau kebencian itu tumbuh ya menjadi tanaman keinginan. Apa yang menjadi gagasan kita, niat kita itu akan menjadi keinginan, menjadi kama. Nah, ini harus terjadi. Ini harus tidak terjadi. Begitulah gagasan itu akan muncul. Oh, ini harus ada, ini tidak ada. Itu akhirnya akan berkecamuk seperti itu. Nah, baik sangkalpa maupun wikalpa segera akan menciptakan kesan di dalam pikiran. Seperti film, kamera yang terkena cahaya. Dia akan menimbulkan kesan. Oh, karena saya membayangkan Betara Siwa, maka akan muncul kesan. Lukuduk merinding, tiba-tiba. Merasa damai sekali. Tiba-tiba seperti mendengar suara. Tiba-tiba seperti melihat bayangan, dan sebagainya. Ya kan seperti itu. Nah, dengan demikian mereka secara langsung inilah yang kemudian menjadi penghalang orang meditasi. Ya, makanya saya katakan apapun yang terjadi pada saat kita melaksanakan meditasi sesungguhnya itu tidak lebih daripada sensasi. Saya katakan itu sensasi meditasi, bukan itu yang menjadi tujuan kita. Itu hanya sensasinya saja. Ini yang kemudian kalau kita berhenti di sensasi ini, inilah yang akan menghalangi kita mencapai tujuan tertinggi daripada meditasi yang kita lakukan. Ya, banyak orang yang berhenti justru di sensasinya karena sudah bisa merasakan, seolah mendengar, melihat dan sebagainya. Ya. Nah, ini harus hati-hati ketika teman-teman mendalami meditasi, disinilah yang harus hati-hati. Makanya saya sering mengajak teman-teman ya kalau mau kita belajar vipassana. Vipassana itu hanya mengamati saja. Jadi apapun yang muncul hanya diamati, hanya dirasakan, setelah itu dia akan hilang, dia akan lenyap. Dia tidak ada muncul lenyap, tidak ada muncul lenyap. Tugas kita hanya mengamatinya saja. Jadi tidak kemudian kepincut dengan sensasi-sensasi itu. Dengan demikian ya, mereka juga memiliki kecenderungan alami untuk berkobar. Nah, jangan salah. Jadi kadang-kadang kemudian sensasi-sensasi ini justru memberikan efek yang sedemikian besar kepada kita. Merasa diri kuat, merasa diri punya kesaktian, merasa diri punya kesidian. Gitu. Sidi mandi gitu. Ini banyak orang-orang yang penekun
Ini akan banyak berhenti di sini, Siddhi, Sakti gitu. Banyak akan berhenti di sana. Ini sensasi-sensasi yang ditimbulkan dari olah meditasi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, karena itu seseorang yang menginginkan keberhasilan dalam meditasi harus melepaskan keterikatan pada objek material itu. Makanya kita harus jalan, tidak boleh berhenti pada sensasi-sensasi yang ditimbulkan melalui aktivitas kerohanian yang kita lakukan. Yang kira nih ke. Terus Tuaji satu sloka lagi. Sloka yang ke-25, Bapak Ibu Sarang Sami, ini akan berbicara tentang yang kedua tadi, yang pertama ya, ini yang kedua. Sanair, sanair, uparamet. Sanair, sanair, uparamet. Budya drakti grihiyataya. Budya drakti grihitaya. Atma samsta manah kratwa. Nakin cid api cintayet. Sanai sanair uparamen. Budya drakti grihitaya. Atma samstam manah kretva. Atma Nakin cidapi cintayet. Dengan akal budi yang penuh kesabaran, dengan pikiran yang menetap pada Sang Yang Atma, biarlah ia mencapai ketenangan perlahan-lahan. Janganlah ia memikirkan yang lain. Jadi Bapak Ibu Sarang Samit, inilah yang kemudian ujian kita kalau kita menekuni dunia kerohanian. Sabar nggak kita melakukan itu? Kadang-kadang kita nggak sabar. Mengapa tidak sabar? Karena ampun Niki, tiba-tiba kita belajar, berlatih di tempat yang sama, oleh guru yang sama, dengan metode yang sama gitu. Kok tiba-tiba anak ini kok cepat sekali gitu. Kita kok mungkin sudah lebih dulu ada di kelas itu, tapi kok nggak gini, nggak kena. Kita memerlukan kesabaran. Jadi belajar kerohanian itu persis seperti orang yang sedang menggali sumur. Ya, mari jangan habiskan waktu kita untuk menggali sumur, pindah-pindah sumur, menggali sumur, tapi kita nggak pernah dapat airnya. Ya, kita harus memiliki keyakinan bahwa di sumur yang kita gali itu di bawahnya akan menghadirkan air yang sama. Ya pas ya Pak Haryono yang digali batu cadas ya agak angel kidik lah, angelan dikit lah. Lama prosesnya untuk ketemu, tapi di bawah batu kapur itu ternyata ada sumber mata air amritam yang sama. Kebetulan tetangga kita mungkin pas di tanah yang gembur menggali sumur, mungkin lebih cepat dia dapat air. Kadang-kadang pembanding ini membuat kita tidak sabaran. Ya, kita menjadi tidak sabar untuk kita pengen cepat, pengen dapat hasil. Bahkan tak jarang juga sekarang orang instanisasi. Ya, sampai ada istilahnya mahar ya. Ada istilahnya paket kilat meditasi. Sekian jam sudah bisa bla 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 bla. Ini hati-hati ya. Jadi apalagi belajar kerohanian tidak bisa instan. Itu harus berproses, perlahan, sabar. Nah, ini tentu penting. Dan kemudian perlahan-lahan, ya step by step. Kita ikuti aja alurnya. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Pasti akan ada hasilnya. Dan kemudian jangan memikirkan yang lain. Nah, ini perlu fokus. Nah, jangan lagi mikir, wah ini jangan gini. Ya, bodah meditasi tapi masih punya rasa takut. Jangan-jangan nanti saya dites lagi sama tetangga saya. Wah, nggak usah berpikiran itu. Lakukan saja dengan baik. Ya, nggak usah memikirkan, nggak perlu takut. Saya kira Bapak Ibu Sarang Sami, ya pesan dari sloka 25 ini bagian yang kedua. Pikiran harus diarahkan untuk menstandakan Tuhan.
Ini harus kita arahkan. Jadi mari kita bersama-sama ya yakini bahwa Tuhan itu dalam diri kita. Dewa di deweke. Ada Sang Yang Atma dalam Padma Hradaya kita. Memang tidak akan terjadi secara otomatis, tapi dengan usaha yang gigih, penuh disiplin. Ini perlu perjuangan untuk memahami itu. Banyak orang juga pesimis. Benar nggak ada Tuhan di dalam diri kita? Nah, penekanan tekad yang sesuai dengan kitab suci disebut dengan drafti. Jadi kita perlu tekad ini karena adanya keyakinan tentang ketidakkekalan dunia dan keabadian hubungan dengan Tuhan. Jadi kita harus meyakini itu bahwa dunia ini tidak kekal dan Tuhan itu kekal. Jadi dengan menggunakan intelek, ya, weweke dan winaya, seseorang secara bertahap akan menghentikan pemanjaan indria. Ini yang disebut dengan pratyahara. Jadi pratyahara itu adalah pengendalian pikiran dan indria dari gejolak-gejolak indria itu. Jadi kita harus tetap fokus, berkonsentrasi. Jadi pratyahara ini konsentrasi. Kita harus berkonsentrasi pada apa yang kita yakini. Ya, berkonsentrasi pada sadhana yang kita lakukan. Ya, jangan dengan dengerin orang lain. Contoh ya kayak Bu Gede, Sudira gitu ya. Saat ini punya sadhana misalnya setiap hari Kamis bersama-sama dengan ibu-ibu di pura baca Bhagavad Gita. Lakukan itu penuh disiplin dan jangan hiraukan apa kata orang. Ya. Kalau kita dengerin kata orang dia tidak merasakan dan dia tidak mengalami kok itu yang kita dengarkan. Kita yang menikmati inilah yang harus lebih pagah ya sang raga. Nggak usah dengerin orang lain. Keberhasilan dalam pratyahara ini tidak akan datang dengan segera. Ini akan dicapai melalui latihan bertahap dan berulang. Jadi tidak bisa hanya sekali saja. Ya, saya kira ini memang perlu ketekunan, perlu kesabaran, dan perlu ketelatenan kita. Ya, Bapak Ibu sareng sami, saya kira nih ke diskusi 5 sloka kita memang ini saya yakin sih tidak berat. Ya, karena Bapak Ibu sudah ngelakoni sebenarnya apa yang disampaikan dari sloka 1 sampai 25 itu sesungguhnya hanya bahkan merefresh diri, oh ternyata selama ini itu yang saya lakukan, oh ternyata ini kendalanya, oh ternyata ini penyebabnya kenapa saya nggak maju dan lain sebagainya. Nih, mari tutup dengan doa, ya Om Asyatu Masad Gamaya, Tamasuma Jotir Gamaya, Mertior Ma Amritam Gamaya. Karena kita pada intinya kita akan seperti ini ke. Harapan kita semuanya seperti ini ke. Nih, tiang kira nike, kita semua pramu santi. Om Shanti, Santi, Santi. Om. Sukses. Om Shanti, Santi, Santi. Semua pemangku, izin Bapak Ibu mengingatkan untuk mengisi link absen, dan Bapak Ibu yang belum tergabung dalam grup WhatsApp bisa bergabung juga di link chatnya sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait sloka ini atau terkait hal lainnya, dipersilakan. Jidewa, silakan Jidewa. Terus, Haji. Ya, nggih, sukses semua. Om Swastiastu, sareng sami. Swastiastu, nggih. Ya, tiang sedikit ngasih komentar untuk bukan komentar tapi pemahaman terhadap sloka ini yang terkait juga dengan penjelasan dari Jirmangkudanu. Sukses semua Jirmangkudanu, begitu banyak hal yang terungkap. Sebenarnya terkaitan dari 6 sloka Adhyaya 621 sampai 25 ini sangat indah dan begitu jelas kalau dipahami, terutama dengan kesadaran tertentu. Namun kalau kita artikan satu persatu, ini bisa saja jadi melenceng gitu ya. Nah, kenapa saya berani katakan bisa melenceng? Ya, seperti yang pernah saya katakan juga, dan kita yakini bahwa Bhagavad Gita ini kan umurnya sudah ribuan tahun gitu. Dan dalam masa itu kita pasti sudah berkali-kali reinkarnasi, bolak-balik entah Hindu, Islam, dan sebagainya gitu. Dan pasti kita juga pernah membaca Bhagavad Gita. Makanya kita bisa ngumpul lagi nih bahas ini. Nah, harapannya ya mestinya kita nggak sampai mengulang lagi kesalahan yang lalu. Nah, dari itu kita coba simak. Dari BG 621 dikatakan ada mengetahui kenikmatan tanpa akhir. Ya, kemudian dipahami dengan kecerdasannya. Dan di luar indria. Jadi kecerdasan yang di luar indria itu pasti bukan otak kita. Gitu. Karena otak kita itu
memahami sesuatu pasti dari hal-hal yang bisa dideteksi oleh indera kita. Nah, ketika kita dapat memahami sesuatu yang bukan dari indera kita, itu kita bisa mengarah pada pemahaman tentang kebenaran. Artinya begini, kedisiplinan yang kita lakukan untuk mencari sesuatu belum tentu membawa kita untuk mengarah pada yang benar. Karena sangat bergantung pada apa tujuan kita. Seperti yang kita pahami bahwa fenomena dari tujuan hidup manusia itu ada 4. Dharma, artha, kama, moksa. Jadi kalau tujuan kita untuk memenuhi kama, ya bukan kebenaran yang kita dapatkan. Nah, kemudian kalau di Yoga Sutra Patanjali yang dijelaskan tadi oleh Tirumangkudanu tentang keberhasilan dalam samadhi hanya bisa didapat apabila kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini pun juga kalau kita pahami hanya sebatas dengan pikiran kita bisa terjebak dengan analogi-analogi. Seperti tadi kan ada beberapa analogi yang membantu pemahaman dari pikiran kita. Namun apakah persis seperti itu? Gitu. Apakah kita bisa persis seperti halnya anak kucing dengan induknya? Pasti tidak. Itu hanya sedikit membantu agar pikiran kita itu tidak terlalu bimbang atau terlalu jauh. Yang lebih dalam untuk mengetahui lebih jelasnya, ya tentu jangan gunakan bagian-bagian yang ada di sekitaran indria. Gitu. Kemudian di sloka 622, ini bukan lagi sekedar mengetahui, tapi merasakan kebahagiaan yang tanpa akhir. Merasakan. Nah, masalahnya tadi sempat terungkap juga, kebahagiaan kadang kita artikan seperti halnya kesenangan yang mempunyai batasan-batasan yang berbeda dari setiap orang. Yang rasakan sangat berbeda tuh antara kebahagiaan dengan kesenangan gitu. Nah, kalau kita merasakan kebahagiaan yang tanpa akhir, artinya kita terus stuck di perasaan itu. Terus berkembang dia gitu. Kita diam di perasaan itu dan berkembang terus perasaan bahagianya. Kita tidak bercampur lagi dengan keinginan-keinginan yang memunculkan kesenangan-kesenangan lain gitu. Walaupun pada kenyataannya dalam hidup ini, selama kita masih hidup, masih saja tergoda untuk ke sana karena kita berinteraksi di dunia yang kayak modern gini, bukan tinggal di hutan gitu. Itu artinya apabila kita mau merasakan kebahagiaan yang tanpa batas dan mau terus menikmatinya, kita otomatis akan melepaskan, menggeser diri kita tuh walaupun hal-hal berat yang kita rasakan. Artinya begini, tubuh fisik itu kita sadari memang bisa sakit. Respon-respon atau perilaku orang lain itu bisa saja menyakiti diri kita. Dan itu menjadi tidak penting gitu. Nah, semua hal yang tadi di dalam sloka 623 itu sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwa itu hanya akan didapat apabila kita melaluinya dengan yoga. Nah, pertanyaannya, yoga yang seperti apakah yang dimaksud? Gitu kan di sana, nah, kalau kita baca secara keseluruhan baru kita pahami yoga, makna yoga yang dimaksud di dalam Bhagavad Gita gitu. Namun secara umum kita bisa menggunakan panduan dari Patanjali dalam tahapan-tahapannya gitu. Bagaimana proses-proses kita melepaskan hubungan dengan penderitaan. Penderitaan itu artinya sesuatu yang di luar Tuhan gitu. Karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau kita terus menghubungkan diri kepada Tuhan, itu cuma rasa bahagia yang ada. Nah, apabila kita masih merasakan penderitaan, itu kita tidak sedang terhubung pada Tuhan, walaupun mulut kita mengucapkan nama Tuhan, walaupun tubuh kita berada di tempat suci. Nah, kemudian yang sloka 624 ini, itu melepaskan tanpa kecuali semua keinginan yang muncul akibat hayalan. Di sini mengatakan bahwa keinginan itu munculnya dari hayalan gitu.
Karena itu keinginan yang muncul di pikiran kita. Tapi keinginan terdalam kita yang ada di jiwa, ada di roh kita, khususnya yang ada pada inti dari roh kita, yang dikatakan sebagai Atman atau zat percikan dari Tuhan, itu bukan hayalan. Keinginannya cuma satu, rindu dan sayang kepada Tuhan. Nah, itu yang sedang terbungkus oleh bagian-bagian lain yang di luar, karena kesalahan-kesalahan kita dan juga hayalan-hayalan kita. Artinya, apabila kita memilih untuk berada pada kebahagiaan, ya memang kita harus keluar dari hayalan-hayalan itu. Nah, di sloka 625 ini lebih apa ya? Kalau bisa dibilang ini dalam prakteknya itu, bukan dalam praktek, di fenomenanya sering kita dengar orang mengatakan sabar, tetapi di dalamnya grundel. Jadi kesabaran dia itu sebenarnya cuma menahan diri gitu, bukan sabar gitu. Itu menahan diri ketika nanti ada pada batas waktu atau pada kondisi yang tidak kuat, itu akan meledak dengan sendirinya dan amburadul. Itu bukan sabar, tapi itu baru menahan diri. Nah, menahan diri inilah yang banyak orang latih itulah. Jadi bukan melatih kesabaran, tapi melatih menahan diri. Karena kesabaran itu sebenarnya bukan bisa dilatih gitu. Dia adalah karunia. Dia akan muncul apabila pikiran menetap pada Atman. Nah, ini juga persoalan yang kadang-kadang jadi apa ya, kayak skeptis gitu loh, nggak percaya gimana sih kok pikiran bisa menetap pada Atman gitu. Jadi kalau dalam bahasa terangnya kita cermati, ini di agama lain juga sangat concern nih pada khusus yang 625 ini. Jadi kalau anekdot di luar tuh mengatakan bahwa masukkan pikiranmu ke dalam hatimu. Jadi kalau pikiran ada di kepala, hati kita tuh ada di dada. Jadi kita diminta masukkan tuh kepalamu ke dalam dadamu. Tuh baru kamu bisa mendapatkan kondisi di mana pikiran menetap pada Atman. Nah, ini kan kita lihat secara fisik gitu. Kita tidak tahu, atau mungkin yang mengatakan itu juga tidak ingin mengungkapkan bahwa hati kita itu bisa besar. Makanya ada orang bilang mengatakan hatinya sempit, hatinya lapang gitu. Nah, orang-orang yang hatinya lapang itu bisa melingkupi Atmannya, atau Atmannya itu bisa melingkupi pikirannya gitu. Jadi orang yang hatinya lapang itu Atmannya membesar. Membesar melebihi rongga dadanya. Kemudian membesar melebihi tubuhnya. Dengan membesar melebihi tubuhnya, pastilah pikiran itu akan berada di dalam Atman. Persoalannya lagi adalah seberapa lama waktu hal itu bisa terjadi. Nah, ini belum diteruskan. Nah, tahu di sloka berikutnya akan ada yang diungkapkan secara implisit bagaimana membuat Atman itu bisa menetap di dalam hati atau di dalam Atman. Jadi maksudnya pikiran itu bisa menetap di dalam Atman. Nah, niki sedikit tambahan dari Tiang Ampuro Suksmo Om Santi Santio. Suksmo itu Haji, Tiang kira apa yang beliau sampaikan itu sangat dalam, sangat kompre, dan memang ya kita memerlukan tidak cukup hanya menganalisanya, memang itu memang harusnya muncul dalam lelaku, dalam mengalami. Monggo Mas Haryono, tadi raise hand kayaknya. Monggo Mas. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Cerumangku, ini saya mau tanya ya, yang berkaitan dengan penyebutan kutipan-kutipan di Upanishad tadi, ada Taittiriya Upanishad, apakah sama dengan misalkan kita penyebutan di kitab ya, menggunakan mandala, taman, cukup hati-hati dengan sloka seperti di Bhagavad Gita. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan
meditasi, ya tadi sempat diuraikan tentang meditasi. Apakah kita dalam bermeditasi itu perlu seorang guru atau bisa melakukan sendiri tanpa bimbingan guru? Yang kedua, ketika ajakan untuk kita semua, khususnya yang ruang ini, biasanya kalau kita setelah melaksanakan sembayangan, biasanya pikiran kita tenang. Jadi momen ini setelah bertulisan dia atau bersembayang ini, kita bisa melakukan meditasi, walaupun ritmenya atau waktunya sebentar. Ini kayaknya bagus, apalagi kalau persembayangannya kita lakukan secara pribadi, baik di kamar suci ataupun di sanggahnya sendiri. Ini berbeda kalau di bersembayang bersama, kan jumlah umat banyak dan tidak bisa mengambil waktu yang cukup banyak untuk melakukan meditasi. Saya pikir itu saja. Terima kasih pencerahannya, Jermanku. Oke, matur nuwun Mas Aryono. Ya, beliau seorang praktisi juga gitu kan. Harusnya beliau yang banyak menjelaskan. Nah, balik nanya ya, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu sareng sami, tadi Tuaji Dewa sudah banyak memberikan kita penjelasan sesungguhnya terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, itulah bagaimana kemudian kita benar-benar mengalami, ya, ngelakoni oleh orang Jawa, nuhoni dharma, sehingga benar-benar kemudian kita terkoneksi secara konstan, stabil, berkesinambungan dengan zat yang paling hakiki dalam hidup kita, yaitu hidup sang yang dewasa. Saya teringat, ya, ketika saya teringat dengan satu pupuh di Jawa, gitu ya, namanya pupuh gambuh, walaupun saya nggak bisa nembang, tapi tembangnya berisi seperti ini. Samangko ingsun tutur, sembah catur supaya lumuntur. Didin rogo cipto jiwa rasa kaki. Ingkono lamun tinemu tanda nugrahaning manon. Ini tembang gambuh. Ya, saya nggak bisa nembang, nanti mungkin Mas Aryono bisa nembang. Ya, jadi di sana dijelaskan. Sekarang saya menasihati Anda 4 sembah supaya engkau pahami. Pertama, raga, cipta, jiwa, dan rasa. Di situ bila tercapai itulah anugerah dari Yang Maha Melihat. Jadi kalau kita renungkan, petikan tembang gambuh ini, ya, saat ini kita bisa kemudian akhirnya menilai diri sendiri. Apakah di mana sesungguhnya kita sedang berada saat ini? Ya, pertama sembah raga, anggota tubuh kita ini, ya. Ini gerakan fisik, ya, kita kelihatan asana, pranayama, karasodana, cakupan tangan naik ke ubun-ubun, ya, dari muspe puyung sampai dan lain sebagainya. Seperti orang yang sedang melakukan, ya, sembahyang lah, mengikuti tata cara ketentuan, ya, gimana sikap asana, pranayama, karasodana, amustikarana dan lain sebagainya, yang sudah baku. Nah itu baru sembah raga, tapi belum tentu, tapi itu baru raga, baru fisik saja. Jangan-jangan kita hanya baru di sana gitu, hanya sebatas agar orang dikatakan kita tuh beragama. Ya, bahkan kemudian kita akhirnya memblaming orang kalau tata cara sembahyangnya nggak sama. Nah itu, wah ini pasti penyimpangan dan lain sebagainya seperti di agama sebelah. Dibilang bid'ah, dibilang sesat. Wah itu bayangin nggak itu? Gara-gara tidak sama. Itu raga. Ya. Kita sebagai orang yang menekuni spiritual tidak boleh kemudian menyalahkan tata cara orang lakukan pemujaan. Ya kecuali kalau itu dilakukan secara kolektif ya di tempat yang berlaku umum. Silakan ada aturannya. Tapi itu harus sembah raga. Kita masih belum lagi ngenahang maru kamen, maru meli konden lunas, mau baju maru meli konden lunas. Bah, macam-macam lah pikirannya, itu masih sembah raga. Kita masih urusannya dengan tubuh. Kemudian yang kedua ada sembah cipta. Pikiran. Ya, dalam melakukan sembah raga, ya tentu kita harus menyertainya dengan pikiran. Bagaimana caranya agar pikiran kita juga ikut di dalam aktivitas rohani yang kita lakukan. Jangan seperti Haji Dewa tadi bilang, tubuhnya ada di pura tapi pikirannya ada di mall.
Ya, tubuhnya bilang sembahyang, tapi pikirannya, ragu jadi kudu manuntung. Wah, pikiran kita nggak ada sama dengan. Jadi antara tubuh kita dengan pikiran kita itu keles gitu. Ya, nggak nyambung. Ya, keles itu, ngelan gitu. Ya, apalagi pergi ke pura bapak-bapaknya. Niatnya sembahyang ke pura, tapi pikirannya di bola adil dan cap deki itu misalnya. Wah, ini kan berat nanti. Nah, ini penting. Jadi kita harus menyertakan juga pikiran itu di dalam sembah raga. Nah, kalau kita sudah bisa melakukannya, berarti kita sudah naik satu level. Berarti kita sudah masuk ke sembah cipta. Yang ketiga ada sembah jiwa. Nah, raga kita ada di sana, pikiran kita ada di sana, tinggal sekarang menyentuhkan jiwanya. Ya, jiwa kita. Yaitu produsen angan-angan. Ya, makanya sembah jiwa menyertakan konsentrasi segala angan-angan hanya kepada Tuhan. Harus konsentrasi. Nggak bisa lagi ledap, tengok kanan, tengok kiri. Oh iya, sembahyang gini. Oh, jangan-jangan nih bano nyilih tuh baik gaya di pamer ke pura gitu. Ngelihat Banten orang dilihat, wah Banten gitu abona ke pura. Nah, itu kan jiwa kita nggak ada di sana, padahal kita ada di pura gitu. Tapi jiwa kita tidak konsentrasi kepada apa yang kita lakukan. Kita konsentrasinya justru ngintipin mantan mangku, bakat intipin itu. Ini bahaya kita. Jadi kita nggak sembah jiwa. Jadi jiwa kita harus benar-benar fokus. Tubuh kita ada di pura, pikiran kita ada di pura, jiwa kita juga ada pada apa yang kita mau tuju. Gitu. Apa pelinggih, apa pejati. Jangan lagi mikirin yang enggak. Gitu. Jeremah angku ini mantrane jek saru gremeng nih. Wah, itu kenang raga kita nggak bisa konsentrasi. Nah, yang keempat baru sembah rasa. Baru bisa menikmati ya kegiatan rohani itu. Nikmat, nikmati, rasakan. Seperti saya bilang, bagaimana caranya menikmati, mengalami nikmatnya napas yang masuk dan keluar. Wah, nikmat sekali. Ya, enggak bisa diceritakan lagi. Begitulah nikmatnya kita sedang bersama Tuhan. Maksud saya, ya karena kita memuja Tuhan, kita melaksanakan aktivitas rohani, tidak bisa melepaskan dari raga, cita, jiwa, dan rasa. Kalau ini sudah ngeklik, ya itulah yang kemudian dikatakan bahwa kita sudah bersama Tuhan sesungguhnya. Ini saya mengutip dari Tembang Gambuh ya, yang saya pernah belajar dulu, tapi saya lupa ingat niki karena udah lama nggak nembang Jawa, jadi saya lupa ingat nembangnya, tapi saya masih ingat teksnya. Jadi teks Tembang Gambuh terkait dengan catur sembah, 4 macam sembah dalam kebudayaan umat Hindu di Jawa. Nah, kemudian terkait membaca ya, kitab suci, ya, kita harus dijelaskan. Ini kan kesepakatan para maharsi. Itu ada namanya di ajaran salah satu yang membahas tentang fonetika ya. Pertama, kalau dia kitab-kitab Sruti, ya kitab-kitab Wahyu, ya seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, Upanishad, ya Aranyaka dan kitab-kitab Brahmana, maka cara membaca misalnya Rigveda, ada tulisan gini ya Mas Aryan. Rigveda 10 Romawi titik ya 1.1 itu misalnya. Maka itu harus dibaca Rigveda mandala 10 sukta pertama mantra pertama. Itu kalau Sruti. Tapi kalau dia semerti, misalnya Manawa Dharma Sastra, Sarasa saya, misalnya Manawa Dharma Sastra 9 Romawi titik 20, maka dibaca Manawa Dharma Sastra Adhyaya 9 Sloka 20. Jadi bukan mantra tapi sloka. Kalau Upanishad dia mantra. Nah, ini caranya. Kemudian kalau kekawin, ya kekawin misalnya kekawin niti sastra. Kekawin niti sastra Romawi 3 titik 3, maka dibaca kekawin niti sastra sargah 3, sargah dia. Sargah 3 sloka. Kalau tutur nanti parikan. Kalau dia lontar lembar, ada lembar 1B, 1A. Itu cara agar kita tahu bahwa ini Sruti, ini Semerti, ini Nibanda. Nibanda itu termasuk lontar-lontar, tatu-tatu, kemudian tutur, babat dan lain sebagainya. Itu Nibanda. Itu cara membacanya berbeda. Saya kira nih ke Mas Arya. Kemudian terkait dengan meditasi ya sembahyang. Saya kira itu kan teknik saja. Kalau saya pribadi lebih senang meditasi di awal. Mengacu kepada Yoga Sutra Patanjali, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Jadi untuk bisa mencapai dhyana, meditasi,
maka kita harus bagus di awalnya. Contoh misalnya Pujo Trisandia. Bagaimana bisa Pujo Trisandia konsentrasi dengan baik kalau kita enggak asanasnya bagus? Sikap postur tubuh kita nggak bagus. Atau pranayama kita nggak bagus. Nanti ngucarang mantra bisa pegat-pegat di tengah. Makanya banyak kemudian orang mengucapkan mantra tidak sesuai dengan candanya atau metrumnya. Gitu. Karena pranayamanya kurang bagus, kurang stabil. Saya banyak memperhatikan orang Pujo Trisandia, asana. Belum sempat duduknya bagus, sudah pranayama. Belum narik napas, sudah karasodana. Gimana mau konsentrasi, mau sembahyangnya? Nah ini perlu. Sebagai pinandita, sebagai rohaniawan, perlu menyadari ini, perlu berikan keleluasaan. Ya walaupun jangan terlalu lama juga, asanonya sampai 5 menit, nanti orang juga belangsakan kan, gitu. Paling tidak tahu. Jadi, nah mantra begitu asana, ada doa Om Prasada Setiti. Prasada itu kokoh, gunung. Om Prasada Setiti Sarira. Ya Tuhan, jadikanlah tubuh hamba ini seperti kokohnya gunung. Prasada Setiti. Sarira, siwa suci nirmala nama seperti agar bisa seperti kesuciannya Batara Siwa. Kalau sudah mengambil sikap asana, jangan lagi kerasa krisik itu. Tiba-tiba tadinya timpuh, tiba-tiba selonjoran. Nah itu nggak bisa. Jadi ambil satu sikap yang kemudian itu dari awal sampai akhir seperti itu. Itu namanya asana. Pranayama juga demikian. Ya, kalau hitungannya tarik napas 3 kali. Ya, tarik napas, tahan, keluarkan, tarik napas, tahan, keluarkan. Kasih seperti sehingga napasnya nanti ketika mengucapkan mantra tidak jomplang di tengah. Saya contohkan begini. Misalnya Pujo Trisandia. Om Bur Buah Swah. Ini canda ya. Tatsa Witur Warenyam. Bargo Dewasya Dimahi. Dio Yona Pracoda. Itu penggalannya. Tapi karena napasnya nggak bagus, akhirnya menggalnya nggak bagus. Misalnya jadinya begini. Om Bur Buah Swah pertama benar. Ya, Tatsa Witur Warenyam benar. Nah, yang ketiga nih, Bargo Dewasya, motong di sana. Langsung Dimahi. Dio Yona Pracoda. Jadi mestinya kan Bargo Dewasya Dimahi. Itu jadi satu tarikan napas. Nah, kalau pranayamanya nggak bagus ya, energi mantra itu jadi nggak maksimal kita serap ke dalam. Nah, ini penting. Nah, meditasinya mau di awal, mau di akhir, monggo. Itu teknis kesepakatan lah. Tapi kalau saya lebih senang, saya meditasi di awal. Sehingga mantra yang saya ucapkan itu adalah mantra yang powerful. Saya memiliki kesiapan lahiriah, kesiapan jasmani dan rohani untuk memuja beliau. Ya kalau setelah sembahyang Puja Trisandia Keramaian Sembah, baru meditasi boleh juga. Silakan, berarti itu pemurnian kan. Jadi purification, kita memurnikan diri lagi. Tadi kalau saya sih idealnya kita semestinya Dhyana itu di depan. Sehingga benar-benar kita memiliki kesiapan ketika kita mau berkoneksivitas dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Karena mantra yang kita ucapkan itu penuh dengan energi-energi ketuhanan. Gitu. Jangan sampai kemudian mantra itu hambar gitu ya. Jadi istilahnya yo seperti bedil gitu Mas. Bleduk tapi enggak ono peluru nih kan. Nah, ini. Bleduk itu mesti ada pelurunya. Jangan sampai suaranya menggelegar tapi kemudian pikiran kita tidak ada, raga kita tidak ada di sana, ya. Pikiran kita nggak ada di sana, jiwa kita tidak ada bersamanya, rasa kita tidak menikmati. Nah, ini saya kira. Yang kira nih ke Mas Ari dan Tu Haji dan saudara-saudara Safni. Ya, terus duenang lagi. Silakan sebentar yang lain. Share lokasi aja. Gitu. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Terus Pak Komang. Ya, suksema. Yang juga punya pertanyaan ini Pak Jero Mangku sehubungan dengan sloka-sloka yang kita bahas. Sloka-sloka yang kita bahas ini masih tentang yoga, yaitu kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Kita sudah diajarkan memang seperti itu, bahkan semua agama juga mengajarkan seperti itu. Bahwa kedamaian itu, kebahagiaan itu bisa dicapai kalau kita sudah mencapai tingkatan yoga seperti dijelaskan itu. Dan kita juga diajarkan tadi dijelaskan berulang-ulang bahwa kebahagiaan yang sejati itu bukanlah diperoleh dari harta yang banyak, dari jabatan, dari status sosial, dan lain-lain.
Tapi kenyataannya kan di dalam masyarakat masih kita lihat, termasuk diri saya juga, itu justru menghabiskan banyak waktunya untuk hal-hal seperti itu. Untuk mengejar harta, jabatan, status sosial, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah sebenarnya di mana masalahnya, Pak Jero Mangku? Awalnya bagaimana kok bisa seperti itu? Apakah ini ada hubungannya dengan catur asrama, Brahmacari, Girihasta, Wanaprastha, dan Sannyasin? Ataukah ini ada hubungannya dengan catur warga? Dharma, arta, memang arta dulu, kama lagi, baru moksa. Mohon penjelasan nih Pak Jero Mangku. Suksema nggih. Om Santi. Suksema Pak Komang. Itu ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Sebenarnya ini kita sudah bahas ya banyak hal. Yang terpenting kan sebenarnya rumusnya jadi sederhana Pak Komang. Apa sih yang menjadi motif kita mendapatkan itu? Itu pertama. Jadi kalau saya katakan bahwa tidak mustahil rasanya di dunia ini karena jiwa saja masih membutuhkan badan ini untuk berkarma. Maka agar badan ini bisa berkarma, maka badan ini harus dipelihara dan dirawat. Kesehatannya, kebersihannya, dan lain sebagainya kan begitu. Nah tentu kalau merawat, tentu kita akan membutuhkan material untuk melakukan itu. Jadi tidak ada yang salah ketika Pak Komang bekerja, kemudian mendapatkan hasil, toh juga akan sesuai dengan konsep hukum karma pala. Kan tidak ada karma yang sia-sia. Segala sesuatu pasti akan menghasilkan. Ya, yang membedakan adalah apa yang kemudian mendasari kita mendapatkan itu. Kan berbeda tipis antara keinginan, kata Jidewo tadi, dengan kebutuhan. Ya, kadang-kadang kita nih agak bingung juga mendefinisikan ini keinginan saya, apa ini kebutuhan saya. Ya, saya tidak menyalahkan orang kemudian menjadi kaya, memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki harta yang berlimpah, dan sebagainya. Sepanjang itu didapatkan dengan cara dharma, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain, pada orang itu. Itu saja, sederhana. Jadi dharma, arta, kama, moksam, sariram, sadana. Jadi sariram, sadana. Jadi tubuh ini, hidup ini adalah merupakan kesempatan, disiplin yang harus kita gunakan untuk melaksanakan dharma. Jadi ketika itu sudah dilakukan, ketika harta kita dapatkan dan kemudian kita bisa memenuhi keinginan, berarti adalah harta yang benar dan keinginan yang benar. Maka akan munculkan kebahagiaan. Jadi saya kira nggak ada masalah. Silakan saja. Terlebih ketika kita masih dalam dunia grihasta gitu misalnya. Ya, karena kita memutuskan diri untuk menempuh kehidupan grihasta, maka kita diikat oleh hukum alam. Itu Pak Nyoman. Karena kita memutuskan diri. Karena kita yang memiliki keputusan untuk memasuki grihasta itu. Begitu kita memutuskan diri untuk memasuki grihasta asrama, maka alam itu mengikat kita. Apa yang mengikat? Ya, maka kita memiliki kewajiban. Ya, bertanggung jawab terhadap keputusan itu, bertanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan dari grihasta asrama itu. Punya anak, mau nggak mau mereka harus diopeni. Akan menjadi berdosa kalau orang misalnya memutuskan diri untuk grihasta, punya anak, kemudian anaknya ditelantarkan. Kemudian dia berpikir, wah saya ini kan harus melepaskan diri dari kemelekatan. Akhirnya ditinggal itu anaknya, dia pergi ke hutan. Nah itu juga salah, itu pasti sangat keliru. Justru ketika kemudian kita bisa berbuat, mencarikan harta untuk keluarga kita, dan kita jadikan itu sebagai yadnya, ya kita beryadnya kepada keluarga kita, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi nggak ada yang salah. Jadi kecuali kalau Pak Komang sudah memutuskan saat ini misalnya menjadi Wanaprastha, maka Pak Komang juga harus siap-siap mendelegasikan segala bentuk tanggung jawab itu kepada anak. Ya, jangan lagi ngerecokinnya. Udah, lepaskan. Makanya tahapan itu ketika Wanaprastha ya dia belajar melepaskan keterikatan itu. Jadi saya kira tidak ada masalah dalam konsep. Saya katakan begini. Jadi kemelekatan yang menyengsarakan itu adalah kemelekatan yang kemudian ya, didasari oleh hal yang tidak benar. Jadi kembali lagi kepada teks Brahmana Samhita tadi. Dharma, arta, kama, moksam, sariram, sadana. Ini kita jadikan pegangan. Nah, apakah kemudian kita
akan melakoni dengan cara bakti yoga, atau karma yoga, atau jenana yoga, atau raja yoga, itu kan hanya pilihan saja. Yang manapun kita pilih, semuanya akan mengarahkan kita kepada suatu yang sama. Kalau motivasi kita memang untuk mencapai pembebasan. Ya, kalau dengan harta yang dia miliki, kemudian dia gunakan itu sebagai bakti, ya, menempuh jalan bakti yoga, dia mencintai orang lain, dia membantu orang lain yang kesusahan, ya, harta yang dia miliki akan mendatangkan kebahagiaan. Demikian juga kalau dia harta yang dia miliki dia gunakan untuk karma yoga. Ya, dia bangun pura, dia bangun pasraman, dia majukan ekonomi keumatan. Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jenana juga demikian. Kalau harta kekayaan berupa pengetahuan yang dia miliki, kemudian dia dedikasikan bagi kemajuan SDM, ya dia juga melakukan hal yang besar. Makanya kan konsep yadnya dalam Hindu tidak hanya urusan upacara. Ya, Bhagavad Gita 4.28 sangat jelas mengatakan pada Drya yadnya, Tapo yadnya, Brahma yadnya, ya. Kemudian yoga yadnya, Swadhyaya yadnya. Ya tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau kita mau menggunakan harta kekayaan yang kita miliki untuk ya, raja yoga, gitu, ya silakan saja. Saya kira nggak ada masalah. Jadi memang kelihatannya kontradiktif, tetapi kalau kita sudah telusuri, kemudian kita ya, pijakannya adalah pijakan kebenaran, dharma, saya yakin tidak, konsepsi Weda tidak ada yang kontradiktif. Yang kontradiktif itu karena kita kemudian salah memahami seolah-olah itu kelihatannya bertentangan, tapi sesungguhnya tidak bertentangan. Yang kira nih sih Pak Komang, jadi monggo kalau Pak Komang saat ini ya sedang gencar-gencarnya nih, sudah apa namanya kan belum pensiun itu gencar-gencarnya untuk meraih yang tertinggi. Saya kira ipotnya ya meditasinya arahkan ke sana Pak Komang. Ya tinggal raganya diarahkan ke sana, pikirannya diarahkan ke sana, jiwanya diarahkan ke sana, rasanya diarahkan ke sana. Saya yakin goal. Ya, saya yakin goal Pak Mang. Jadi jangan sampai hanya raganya di sana, pikirannya ya, dan lain sebagainya. Kan banyak orang gitu berharap sesuatu yang besar terjadi pada dirinya, tapi pikirannya tidak terlibat, jiwanya tidak ada, rasanya juga nggak menikmati, wah dia nggak dapat ya. Jadi kita akan menghayal. Tolong di-share tadi tembang gambuh tadi, tolong di-share nggih. Nanti dia yang share Pak Komang. Catur sembah nih kan. Tembang lama, itu yang dulu sempat di Jawa Tengah di Karanganyar, jadi saya belajar tembang Jawa dulu di sana. Cuman dia agak lupa, takut nggak enak suaranya, tapi pada prinsipnya dia masih ingat teksnya gitu. Nanti kita ke Kendari belajar sama Pak Haryono tembang gambuh tadi. Siap. Nggih. Yang saya masih ingat tuh tembang Kinanti, Pak. Kinanti Padang Bulan saya masih ingat. Itu tembang yang selalu menginspirasi saya kalau saya mau sembahyang. Itu yang aja yang saya masih ingat. Yang lainnya saya udah nggak ingat. Padahal saya pernah menulis tentang filosofi tembang. Jadi kenapa di Jawa itu ada namanya tembang mijil. Mijil itu lahir. Ya, sampai nanti lahir itu pucung. Pucung itu artinya mati, sudah dipocong. Ada nanti tembang megatruh. Nah, megatruh itu tembang-tembang orang yang memang mengelakoni kehidupan spiritual. Namanya megatruh di Bali, tapi megatroh sebenarnya itu adalah orang-orang yang mempelajari ajaran kelepasan. Sinom itu berarti orang yang muda, ya. Ginade berarti dia sedang cintanya berbunga-bunga. Ginanti berarti dia bersalin dari masa remaja menikah. Itu ada tembang. Gambuh, gampang nambuh itu dunia anak-anak remaja yang suka ngambek. Itu ada filosofinya. Mungkin ada tiang share yang banyak menulis tentang filosofi tembang. Yang kira nih ke kalau Semaran Dano berarti orang sedang bercinta. Wah itu sedang mabuk kepayang nih ke Pak Dut. Makanya tembangnya sangat manis. Semaran Dano. Asmaran Dono orang Jawa bilang. Ya. Yesus semua Pak Jeromangku. Sami-sami. Yesus semua pemangku, mungkin karena sudah waktu juga 9.40 dan 10.40 di Bali. Mungkin waktu saat ini sudah cukup. Mungkin kita akan bahas pertemuan berikutnya untuk diskusi berikutnya di Bhagavad Gita selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, izin mengingatkan link absen ada di chat, dan juga apabila ada yang ingin bergabung di grup WhatsApp Bhagavad Gita kita bisa juga bergabung, ada di chat juga. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Pak Mangku mungkin bisa closing statement.
Suksema Tu Haji Dewa. Tiang kira pendek saja ya. Usaha itu pasti berbanding lurus dengan hasil. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, maka effort usahanya juga harus banding. Jadi satu itu. Yang kedua, kita nggak boleh belajar spiritual, nggak bisa instanisasi. Mari belajar bertahap, ya sabar, kemudian tekun. Jadi kata sadhana itu hanya tekun dan disiplin. Apapun, sekecil apapun, nggak perlu yang besar-besar. Harus meditasi. Ya, misalnya menjapa. Buat janji dalam diri, ya dalam diri, nggak usah kepada Tuhan, kepada diri, ya. Wahai Sang Yang Atman yang ada dalam diri saya hari ini berjanji, mulai hari ini saya akan berjapa Om Namah Shivaya 2 kali putaran japa mala setiap hari. Itu saja. Toh seperti itu, sederhana, jadi nggak usah yang besar-besar, nanti akan meditasi kemana. Cukup yang hal-hal kecil, lakukan secara disiplin, yakini bahwa usaha-usaha itu akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita semua. Yang kira nih ke Bapak Ibu saudara kami matur suksema nasampura, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, Tu Haji, ya yang ring Bekasi, selamat sudah terima materialnya. Ampura. Jadi mangku danun nasampura ajinya niki jarang muncul tapi mengikutilah dari belakang Kang yang ampura banget. Ya, Tu Haji, benten Tu Haji jaga langah padang pun tiang. Sampuna sapunika. Ya. Luenan keterbatasan niki kemarin boleh ke Sukaurip nyarangan ibu-ibu Kang yang sewatah pengembira mantan jero. Nggih, bagus ya Tu Haji, nggih. Nggih Bapak Ibu sareng sami, demikian kita akhiri dengan puja Paramasanti bersama-sama nggih. Puja Paramasanti kawitin. Om Santi Santi Santi. Om. Atur suksema. Pamangku danus. Siang mohon izin kami. Amin. Karena nomor rekaman ini.